Pertumbuhan jiwa. Segala hal yang ada di alam semesta bersifat tidak kekal. Semuanya terus melakukan evolusi untuk bertumbuh. Seperti sebuah pohon yang berawal dari benih, kemudian keluar dari dalam tanah mencari hangatnya sang mentari, di mana akhirnya terus bertumbuh hingga daun semakin melebar, semakin lebat, dan batang pohon yang tadinya begitu kecil dan tipis kemudian membesar dan semakin kuat. Ketika terus bertambah besar, pohon ini kemudian berbunga hingga akhirnya berbuah lebat. Buah tersebut kemudian jatuh ke tanah, membusuk, hingga biji dari buah tertanam kembali ke dalam tanah, hingga kemudian tumbuh menjadi bibit pohon yang baru. Inilah contoh dari pertumbuhan atau evolusi dari kreasi Sang Pencipta tertinggi. Fenomena ini dapat kita lihat di sekeliling kita, seperti burung menemukan pasangannya, kemudian bersarang, bertelur, hingga telur menetas melahirkan anak burung. Ketika kita mengamati bagaimana evolusi terjadi di alam, kita akan bisa belajar banyak mengenai Sang Pencipta. Namun, pernahkah umat manusia memberikan perhatian yang penuh kepada dirinya sendiri? Bagaimana pertumbuhan atau evolusi diri manusia terjadi? Dengan evolusi intelek umat manusia, akhirnya peradaban kita semakin maju, di mana teknologi terus berkembang, sehingga memudahkan kehidupan kita. Kita merasakan kenyamanan yang belum pernah dirasakan oleh umat manusia sebelumnya secara fisik. Berbagai hiburan kemudian menemani umat manusia seiring dengan perkembangan teknologi. Hiburan tersebut memuaskan nafsu kita secara fisik serta emosional. Walaupun dimanjakan dengan teknologi yang tinggi dan hiburan yang beragam, apakah umat manusia sudah bertumbuh secara jiwa atau batin? Mengapa ketika kita sudah berlimpah dengan kekayaan materi, masih juga ada kekosongan di diri kita? Mengapa masih ada penderitaan, kemarahan, serta kesepian yang menyelimuti peradaban kita? Ketika kita berhenti untuk merenung sejenak, mengamati fenomena ini, kita akan kembali ke dalam diri kita, di mana berbagai pertanyaan membanjiri pikiran kita. Kita memutar kembali ingatan kita untuk menelusuri bagaimana pertumbuhan kita sebagai manusia. Kita mulai dari sejak kita kecil, di mana kita menerima kasih sayang serta berbagai ikatan karma orang tua dan keluarga. Kita kemudian masuk ke sekolah dasar, tingkat menengah, atas, hingga perguruan tinggi. Setelah lulus, kemudian kita bekerja. Setelah bekerja, kita kemudian berkeluarga. Setelah berkeluarga, kita kemudian memiliki keturunan. Kemudian, kita memberikan perlakuan kepada keturunan kita selayaknya bagaimana orang tua kita membesarkan kita. Setelah anak kita tumbuh dewasa, kita kemudian berekspektasi anak kita akan mengurus kita ketika kita tua nanti. Ketika kita tua, anak kita kemudian sudah memiliki keluarganya sendiri. Kemudian, kita menuntut anak kita untuk memberikan cucu kepada kita. Hal ini terus berputar hingga 7 turunan. Ketika memperhatikan pola berulang ini, kemudian apakah yang membedakan kita, yaitu manusia, dengan binatang? Tidakkah kemudian evolusi kita sebagai manusia tidak jauh berbeda dengan seekor burung yang hidup untuk bersarang, kemudian bertelur? Inilah fakta yang tidak disadari oleh umat manusia yang terlena dengan kehidupan di Matrix 3D. Pertumbuhan jiwa mereka terjadi begitu lambat akibat berada di zona nyaman. Kemudian, bagaimana kita bisa bertumbuh sebagai manusia menuju kesempurnaan? Apakah yang dimaksud dengan kesempurnaan? Kesempurnaan adalah Ia, Sang Maha Pencipta, Maha Kuasa, Maha Pengasih dan Penyayang. Kekosongan serta kerinduan yang terasa di diri umat manusia saat ini adalah akibat kita terlalu fokus dengan distraksi dan hiburan, di mana kita melupakan diri kita yang sejati. Ketika muncul keinginan untuk bertumbuh dalam diri kita, maka kita harus meneriakkan hal ini di dalam diri kita, sehingga suara kita didengar olehnya. Ketika hal ini kita lakukan, maka akan ada pintu yang terbuka bagi kita. Sinkronisitas akan terjadi di mana semesta memberikan berbagai petunjuk kepada kita. Yang perlu kita lakukan hanyalah menjadi awas dengan berbagai pesan yang muncul kepada kita.
Pesan-pesan yang muncul bersifat personal, artinya orang lain tidak bisa menerjemahkan pesan yang kita terima kecuali diri kita sendiri. Sehingga bertanya kepada orang lain mengenai sinkronisitas yang terjadi kepada kita adalah hal yang sia-sia. Karena pesan yang muncul kepada kita adalah untuk kita pecahkan sendiri. Kuncinya adalah dengan yakin bahwa segala yang terjadi bukanlah kebetulan. Semuanya hadir untuk kita sebagai kesempatan bagi jiwa kita untuk terus bertumbuh. Ketika kita tidak lagi terbelenggu dengan hierarki pada matriks 3D, maka akan terjadi perubahan energi di diri kita, di mana kita akan melepaskan hal-hal yang sifatnya palsu. Kepalsuan yang dimaksud antara lain status sosial, tingkat pendidikan, ras, suku, agama, kasta, pandangan politik, dan sebagainya. Ketika berbagai identitas palsu atau yang kita sebut sebagai jubah ego tersebut kita lepaskan, kita akan menyadari bahwa kita bukanlah apa-apa. Kita adalah kesadaran atau jiwa yang memainkan peran untuk mendapatkan berbagai pengalaman selama hidup sebagai manusia. Ketika berada di kesadaran ini, maka jiwa kita sudah mengalami pertumbuhan, di mana pertumbuhan jiwa bukanlah tentang seberapa banyak kita mengumpulkan kekayaan materi, tapi seberapa banyak kita meningkatkan kekayaan batin atau kesadaran diri.